Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar muatan PPKN materi Pancasila. Topik bahasan kita hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, kita belajar mengenal kelima sila dari Pancasila. Yang kedua, kita belajar pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan itu artinya penerapan Pancasila. Topik bahasan kita yang pertama yaitu mengenal Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia artinya Pancasila menjadi landasan utama dan menjadi pedoman rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, kalau anak-anak ditanya, apa itu Pancasila? Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia yang dijadikan pandangan hidup untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Sekarang kita lanjut membahas masing-masing simbol-simbol pada Pancasila. Pada dada burung Garuda terdapat perisai. Perisai tersebut memuat simbol-simbol sila Pancasila. Nah, sila yang pertama simbolnya bintang, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbol yang kedua yaitu rantai, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Pohon beringin ini berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat simbolnya kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, simbolnya padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut ke topik pembahasan kita yang kedua yaitu pengamalan masing-masing sila Pancasila. Nah, anak-anak, pengamalan itu artinya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengamalan nilai-nilai Pancasila dilakukan di mana saja, seperti di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan masyarakat. Berikut contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengamalan sila pertama. Nah, contohnya selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Misalnya berdoa sebelum makan atau sesudah makan. Kemudian berdoa sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Nah, itu salah satu penerapan pengamalan sila pertama. Yang kedua yaitu selalu bersyukur dalam segala keadaan. Nah, rasa syukur itu bisa saja contohnya dengan cara merawat tumbuhan, merawat binatang, kemudian menjaga kesehatan tubuh, itu adalah rasa syukur dalam segala keadaan. Nah, apalagi di masa pandemi ini, anak-anak harus tetap bersyukur meskipun belajar di rumah saja. Diberikan kesempatan untuk sehat selalu, terhindar dari bahaya virus. Yang ketiga yaitu menghormati teman yang berbeda agama. Nah, ini salah satu contoh pengamalan sila pertama, yaitu menghormati teman yang berbeda agama, kemudian menghormati teman yang sedang melaksanakan puasa, yang sedang melaksanakan hari raya Nyepi. Jadi itu salah satu pengamalan sila pertama. Contoh pengalaman sila pertama lainnya yaitu melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Nah, anak-anak, ketika ada teman kalian yang berbeda agama sedang beribadah, kalian tidak boleh berisik atau mengganggu. Nah, itu adalah salah satu pengamalan dari sila pertama. Selanjutnya, pengamalan sila kedua. Nah, pengalaman sila kedua, contohnya yang pertama, ada membantu adik belajar,
kemudian menolong teman yang membutuhkan bantuan, dan yang ketiga, membantu orang lain yang sedang tertimpa bencana. Nah, ini adalah contoh dari pengamalan sila kedua. Selanjutnya, pengamalan sila ketiga. Nah, contoh dari pengamalan sila ketiga yaitu menjaga kerukunan dengan anggota keluarga, mengikuti kerja bakti, mengikuti upacara setiap hari Senin, mempelajari tarian daerah, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri, dan bersahabat dengan teman dari berbagai suku merupakan contoh dari pengamalan sila ketiga. Nah, pada gambar ini merupakan gambar warga sekitar sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Jadi, dengan cara kita bekerja sama melakukan kerja bakti, itu dapat menciptakan kerukunan sesama anggota masyarakat. Contoh lainnya, bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Nah, jika kalian bergaul, bermain, dan berteman dari kalangan suku bangsa manapun, itu merupakan salah satu contoh dari pengalaman sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian contoh lainnya di rumah, ada kerja bakti membersihkan rumah. Nah, di mana kerja bakti membersihkan rumah itu akan membuat pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Kemudian akibatnya apa? Hubungan anggota keluarga semakin kompak. Jadi, hubungan antara anggota keluarga semakin rukun. Selanjutnya, sila keempat. Pengamalan sila keempat. Di sini, sikap yang sesuai pengamalan sila keempat di rumah adalah yang pertama, menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Yang kedua, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Bermusyawarah itu artinya berdiskusi. Berdiskusi bersama keluarga untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Selanjutnya yaitu pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, di sini sikap yang sesuai pengamalan sila kelima yaitu yang pertama, hemat dalam menggunakan uang. Di sini anak-anak wajib menabung. Kemudian mengurangi kebutuhan untuk membeli barang-barang yang tidak perlu. Yang kedua, adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Jangan nanti waktu untuk belajar digunakan bermain. Kemudian yang ketiga, adil dalam membagi makanan kepada adik ataupun kakak. Nah, di sini ada gambar ibu sedang berbagi makanan secara adil kepada kakak dan adik. Nah, ini merupakan penerapan pengamalan sila kelima. Contoh lain penerapan sila kelima yaitu melaksanakan hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah dengan baik. Anak-anak, di rumah hak kalian yaitu mendapat kasih sayang. Kemudian kewajiban kalian yaitu membantu orang tua. Sedangkan di sekolah, hak kalian yaitu mendapatkan ilmu. Kemudian kewajiban kalian adalah belajar, mengumpulkan tugas tepat waktu, itu merupakan kewajiban kalian. Nah, sekian materi hari ini tentang Pancasila dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kerjakan tugas berikut pada buku latihan PPKN. Anak-anak, tulislah di buku latihan PPKN, sebutkan dua contoh pengamalan masing-masing sila Pancasila dari video yang Bu Guru jelaskan tadi. Nah, silakan anak-anak tulis masing-masing dua contoh. Sila pertama, contohnya yang pertama apa, yang kedua apa. Sila kedua, contohnya yang pertama apa, yang kedua apa. Kemudian silakan anak-anak kumpulkan di WhatsApp atau Classroom. Jadi, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa.